Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Kita melanjutkan pembelajaran kita dari Kitab Keluaran, pasal ke-31, ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bazalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tembaga kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya." Berbahagialah saudara dan saya yang telah membaca firman Tuhan ini, menyimpannya dan mengertinya untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat-ayat ini disampaikan oleh Tuhan kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang akan membuat kemah pertemuan atau disebut sebagai kemah suci. Ada ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Semua yang diperlukan untuk kemah pertemuan ini telah diatur oleh Tuhan dengan baik, dengan indah. Segala ketentuannya, baik ukuran, bahan bakunya, jenis yang digunakan, cara membuatnya, sedemikian detail, rinci, lengkap, dan saling bersinergi antara satu bagian demi satu bagian. Dengan kata lain, sistem pengetahuan dan pengertian di dalam pembuatan kemah suci ini telah dinyatakan Tuhan untuk Musa bagi orang Israel agar melalui kemah pertemuan ini dan segala peralatan perlengkapan yang dipersiapkan, orang-orang Israel dapat beribadah dengan benar, dapat mendengarkan firman Tuhan dengan tepat, dan mengalami satu persekutuan antar orang-orang Israel, umat Allah, dan umat Allah dengan Tuhan Allah sendiri. Dengan pengertian-pengertian yang dijelaskan tadi, kita mengetahui dengan jelas bahwa Tuhanlah yang merancang segala hal yang berkaitan dengan kemah pertemuan ini. Tuhan yang memberikan gagasan, Tuhan yang merancang bangunan kemah suci, dan yang memberikan pengertian-pengertian yang di dalamnya, bahkan apa yang diperlukan untuk dirinya sendiri agar orang Israel beribadah kepada Tuhan dengan benar, dengan baik, dengan suci. Dengan kata lain, di sini jelas rancangan dari Tuhan, inisiatif dari Tuhan, dan orang-orang yang dipilih, ditentukan untuk mengerjakan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk kemah suci tersebut, baik bagian interior, perkakas, eksterior, dan semua ketentuan yang berlaku, baik untuk imam maupun juga untuk pelayanan-pelayanan ibadah, semuanya diatur oleh Tuhan dengan begitu baik, sehingga pada waktunya orang-orang Israel ketika beribadah betul-betul memiliki fokus kepada Tuhan, bukan fokus pada benda-benda, perkakas-perkakas, atau seperangkat peralatan atau segala ornamen yang ada yang disediakan di kemah suci tersebut. Sekalipun begitu indah, begitu teratur, begitu baik, namun keadaan itu tentunya diperkenan Tuhan, namun keadaan itu bukan menjadikan pengalihan fokus orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan.
itu adalah instrumen, itu adalah perlengkapan ibadah yang dikehendaki Tuhan. Namun orang Israel fokus beribadah hanya kepada Tuhan Allah yang menyatakan firman-Nya, kehendaknya, dan yang memimpin orang Israel agar hidup sesuai dengan rancangannya dan pada waktunya menjadi saluran berkat bagi segala bangsa seperti yang dinyatakan Tuhan Allah kepada leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagian yang kedua yang kita perlu pelajari dari sini untuk kita terapkan dalam kehidupan kita ialah bagaimana Tuhan berkarya melalui orang-orang yang ditentukannya. Tuhan sendirilah yang menambahkan hikmat, pengetahuan, keterampilan, bahkan kemampuan untuk mendesain semua bagian-bagian peralatan, perkakas, dan segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuhan Allah yang menetapkan itu dan memberikan itu kepada orang-orang yang khusus, karena ini untuk kemuliaan Allah, karena ini untuk sarana perjumpaan umat Tuhan kepada Allah. Memang bisa jadi orang-orang yang lain di luar umat Tuhan, di luar orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus secara khusus ini, bisa saja membuat perlengkapan ini sama baiknya. Tetapi perbedaannya ialah orang-orang yang ditentukan Tuhan ini membuatnya dengan arah, dengan fokus kepada Tuhan sendiri. Dan ini tidak ada untuk kepentingan pribadi atau untuk kehebatan, keagungan dari mereka Bezalel atau Aholiab, tetapi memang ini untuk Tuhan sendiri. Dan kita bersyukur bahwa kalau saudara dan saya mendapatkan hikmat, pengertian, keterampilan, pengetahuan untuk bekerja dalam segala bidang masing-masing, ketahuilah sebagai orang percaya ada Roh Tuhan yang memberi pencerahan, yang memberikan kekuatan, dan yang memberikan arah agar apa yang kita kerjakan dan apa yang kita ketahui untuk kebutuhan ibadah, untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan, untuk segala keperluan kesaksian hidup, semuanya itu diarahkan dan hanya untuk Tuhan saja. Dan ini yang perlu diperhatikan oleh kita sekalian. Saudara dan saya mesti menggarisbawahi bahwa haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Hal yang penting yang ketiga ialah kita melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan teratur, dengan indah, sesuai dengan perintah Tuhan. Bukan kemauan kita sendiri. Mungkin saja dalam perjalanan hidup kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah apa yang kita lakukan, ada ide, gagasan, pemikiran dari dunia ini yang nampaknya samar-samar seperti lebih baik, tetapi telah melakukan suatu tindakan bukan berasal dari Tuhan. Bisa jadi ada gagasan lain untuk membuat tabut, tutup perdamaian, jubah, dan sebagainya yang jauh lebih baik dari apa yang dijelaskan, dinyatakan Tuhan kepada Musa, dan bisa jadi mereka melakukannya seperti yang mereka ketahui, baik waktu mereka ada di daerah Mesir atau mereka punya ide gagasan tersendiri. Bisa terjadi itu. Untuk saudara dan saya juga bisa terjadi itu karena kita bergaul dengan banyak orang. Kita bertemu dengan banyak orang. Namun Tuhan sudah memberikan peringatan dan menggarisbawahi. Haruslah mereka melakukannya, membuatnya, mengerjakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi sudah ada ketentuan yang datangnya dari Tuhan. Kita tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang sudah ditentukan Tuhan. Kalau masih ada tempat-tempat yang kita bisa mengembangkannya, itu mari kita kerjakan. Tetapi kalau sudah Tuhan tentukan, begini harusnya dan bukan begitu, walaupun nampak lebih baik, tetapi kita tidak boleh untuk membuat sendiri rancangan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai, sejahtera, dan penuh pengharapan. Dalam rancangan Tuhan ini, orang-orang tertentu sudah diberikan keahlian, pengetahuan, pengertian. Ada Roh Tuhan yang memenuhi hati mereka, roh keterampilan. Dan mereka sudah sewajarnya taat mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi orang dunia bisa saja menggoda, mencobai, dan memberikan alternatif lain. Dengan mengatakan jauh lebih baik seperti ini, bukan seperti itu. Bahannya harusnya seperti ini. Bukan bahan dari apa yang ditulis atau yang disampaikan oleh Musa. Bisa saja terjadi seperti itu. Tetapi bagi orang percaya,
Bagi orang yang dipenuhi Roh Tuhan, kita ikuti dengan sepenuhnya apa yang diperintahkan Tuhan. Ini bukan taat buta, tetapi ini taat penuh dengan penghormatan. Jadi saudara dan saya, ketika diperintahkan Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang baik, yang teratur, yang indah, ikuti ketentuan yang berlaku yang disampaikan Tuhan untuk kita. Jangan ikut-ikutan dunia, yang dunia tawarkan, yang setan tawarkan, yang orang jahat tawarkan. Walaupun nampak samar-samar mereka melakukannya atau memberikan usulan nampak seperti baik, tetapi motivasinya, arahnya, strukturnya tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Mari saudara, kita ikuti perintah Tuhan setiap hari dalam segala hal. Sulit, ya. Sukar, benar. Tetapi kita perlu untuk setia pada perintah Tuhan. Karena di sanalah Roh Tuhan bekerja, memberi kekuatan, penghiburan, dan pertolongan. Kiranya Tuhan menolong saudara, seperti Tuhan memberikan pengertian, pemahaman, dan kepenuhan Roh kepada Bezalel dan Aulia. Demikian juga Tuhan memberikan kepenuhan Roh, pengetahuan, keterampilan untuk saudara, untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.